Selain itu, moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan kita wujudkan, akan kita ejawantahkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan. Ini sangat mengena sekali dengan realita kita hari ini, apalagi yang makin meruncing lagi jika itu disandingkan dengan pandangan beragama yang berbeda. Kalau tadi sempat ada menyinggung terkait kelompok-kelompok, tentu setiap kelompok itu memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda-beda. Ada yang ke kanan dan ke kanan sekali, kemudian ada juga yang ke kiri dan ke kiri sekali. Nah, moderat di sini, moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam melaksanakannya, agar tetap pada jalan moderat tersebut. Moderat ini juga bisa kita artikan tidak berlebih-lebihan atau tidak terlalu ekstrim, yang jadi yang moderasi di sini adalah cara beragama dan bukan agama itu sendiri, karena agama itu sudah final dan dari Tuhan yang maha sempurna, sehingga yang kita koreksi adalah bagaimana kita memandang agama itu. Terkadang pula moderasi ini juga dipengaruhi faktor-faktor, dan orang yang tidak memahami moderasi ini juga seringkali dikaitkan dengan pandangan bahwasannya dia terlalu memiliki gejala berpikir tekstual, ataupun faktor lingkungannya, ataupun memiliki pandangan yang tidak begitu luas. Untuk itu kita menghadirkan Kiai Haji Imam Samsi Ali, dan beliau akan mengangkat tema moderasi beragama sebagai konsep utama untuk menjaga keharmonisan antar sesama. Sebelum kita persilakan beliau, mari kita lebih kenal dekat lagi siapa beliau. Beliau adalah putra Indonesia, kelahiran Bulukumba 5 Oktober 67, yang saat ini menjabat sebagai direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center, New York, USA. Kemudian dia juga menjabat sebagai Presiden of Nusantara Foundation, USA. Kemudian juga menjadi Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani, dan masih banyak prestasi-prestasi beliau. Riwayat pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Makassar pada tahun 87. Kemudian pada tahun 91 beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Tahun 94 beliau menyelesaikan pendidikannya di Islamabad juga, di kampus yang sama. Dan tahun 2007 beliau menyelesaikan PhD-nya dalam ilmu politik Southern California University. Terkait penghargaannya, beliau juga telah memperoleh penggagas dan pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani Connected USA, kemudian anggota Badan Kerohanian NYPD atau Kepolisian New York Newswide, kemudian juga anggota pendiri Federasi Asia Amerika, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Kiai Haji Imam Samsi Ali, LCMA PhD, kami persilahkan. Untuk waktunya insya Allah durasi sekitar 30 menit. Kiai. Tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu terima kasih atas kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun secara virtual, apalagi di bulan Ramadan ini, tidak mengurangi nilai keberkahan dan tentunya yang terpenting nilai silaturahmi di antara kita. Memasuki hari ke-20 kami di sini, Ramadan, tentu mengingatkan kita untuk selalu tawadhu. Seraya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, bahkan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebab dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kerap kali terjadi dua kemungkinan.
terjadi perasaan ana khairun minhu, dan sesungguhnya tanpa disadari ketika kita beribadah dan merasa lebih baik dari yang lain, ternyata sudah merupakan ideologi iblis itu. Walaupun konteks ana khairun minhu itu ada pada konteks fisikal yang sekarang lagi marak disebut rasisme. Karena iblis merasa lebih baik hanya karena tercipta dari api, sementara Adam dari tanah. Tapi by extension, kalau kita ingin lanjutkan lagi, ternyata iblis itu merasa lebih baik karena sudah berada pada the rank of the angel, sudah berada pada tingkatan malaikat dalam peribadatan. Maka ini jangan sampai juga terjadi pada kita. Di dalam ibadah-ibadah kita merasa paling sunnah, paling bagus, paling sah, yang lain semua salah. Gitu. Ini kerap kali terjadi. Maka yang terbaik ikutlah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan sesuatu yang paling mulia, meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Setelah selesai bukan tepuk dada, bukan merasa ana khairun min, tapi justru taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka teman-teman semua, mari kita senantiasa menjaga ketawaduan kita kepada Allah dan tentunya kepada sesama manusia di sekitar kita. Islam ini agama yang sangat dahsyat sekali. Indah, sempurna, kuat. Tapi kedahsyatan Islam itu akan semakin terasa ketika kita sudah keluar dari zona atau comfort zone kita, zona nyaman kita. Ketika kita sudah bersentuhan dengan teman-teman mayoritas non-muslim, baru kita merasakan bahwa oh iya, ternyata Islam itu sebuah kenikmatan yang maha dahsyat dalam kehidupan kita. Karena kita baru merasakan bahwa betapa dengan Islam inilah kita memiliki direction in life, arah hidup yang jelas. Sementara banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang masih bingung sesungguhnya untuk mencari kemana arah hidup ini. Ada yang marah pada dirinya sendiri karena merasa hidup ini sebuah rotasi, sebuah perputaran yang terjadi sepanjang masa tanpa tujuan yang jelas. Maka mari kita syukuri Islam kita bahwa kita dipilih termasuk orang-orang yang mengimani agama dan din kita itu. Tentu kita lebih khusus lagi bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia. Dan lebih khusus lagi sebagai Muslim Indonesia. Kenapa saya menekankan ini? Karena saya salah seorang putra Indonesia yang sudah lama di luar negeri. Saya ini sejak 18 tahun tamat di pesantren sudah di luar negeri. Dan boleh dikata belum pernah tinggal di Indonesia. Anak-anak saya ada 6 orang, semua produksi luar negeri. Saya 7 tahun di Pakistan, 2 tahun di Saudi mengajar. Dan sekarang sudah hampir 25 tahun di kota New York, Amerika Serikat. Sepanjang-panjang kita berjalan, sejauh kita melangkah, kita harus mengatakan bahwa kita banggalah sebagai orang Indonesia. Terlalu banyak alasan untuk kita bangga sebagai orang Indonesia. Indonesia negara besar, bangsa yang hebat, punya sejarah yang hebat. Negara yang kaya raya, tidak saja secara natural resources atau sumber daya alam. Kaya memang Indonesia itu. Laut, darat kaya. Tinggal bagaimana kekayaan Indonesia bisa direalisasikan, diberikan kepada rakyatnya sehingga rakyat Indonesia bisa menjadi kaya juga. Tapi yang terpenting dari kekayaan bangsa kita itu adalah keragaman. Kita adalah bangsa yang sangat ragam. Dari orang yang berwajah Cina, berwajah Arab, berwajah Afrika, bahkan lebih Afrika dari Afrika. Dan kita yang berwajah Melayu, India, semua ada di Indonesia. Tapi saya kira keragaman yang terpenting adalah keragaman budaya, kultur, tradisi, termasuk juga keragaman keyakinan itu. Ini adalah sebuah kekayaan yang perlu kita syukuri, perlu kita rangkul, dan kita jadikan sebagai fondasi untuk melanjutkan langkah perjuangan kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang hebat, dan lebih khusus lagi sebagai negara muslim yang bisa diandalkan. Teman-teman semua, sejak 9/11 tahun 2001, ada harapan dunia, dan khususnya dunia barat dan Amerika secara khusus, ingin melihat Indonesia ini memainkan peranan yang signifikan di dalam menampilkan Islam
yang berwajah rahmatan lil alamin. Apapun penistilahan kita masing-masing tentang istilah rahmatan lil alamin ini, kalau dalam istilah teman-teman NU, Islam Nusantara, tapi kan terjemahan maksudnya itu dari rahmatan lil alamin. Teman-teman Muhammadiyah mengistilahkan Islam berkemajuan. Apapun pengistilahan itu, dunia merindukan Islam yang rahmah. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang bisa membalik stigma yang sudah lama berkembang di dunia barat. Bahwa Islam itu tidak saja agama yang membawa keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, tapi justru dianggap sebagai agama yang antitesis, paradoks, dengan segala hal-hal yang dianggap baik oleh peradaban dunia. Maka dianggap bahwa Islam itu agama antitesis peradaban modern. Kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia dan Muslim terbesar dunia adalah membalik stigma itu. Untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang kontributif, yang memberikan kontribusi bagi penguatan peradaban yang dirindukan oleh dunia kita. Teman-teman semua, berbicara tentang moderasi memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Di satu sisi memang moderasi itu menjadi esensi dasar agama kita. Karena Islam itu adalah wasatiyah memang. Dan umat ini adalah umatan wasata. Sayang saja bahwa kata moderasi kerap kali kemudian dicampur adukkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga ada orang yang merasa terlalu moderat, dan ada orang juga yang terkadang anti moderasi. Nah, itu karena disebabkan oleh dorongan-dorongan atau motivasi yang terkadang bersifat short term benefit atau kemanfaatan short term atau waktu yang singkat ya, jangka pendek, kepentingan jangka pendek, kira-kira begitu. Nah, ini kerap kali pengistilahan-pengistilahan ini kemudian dikotori oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek itu. Termasuk ketika kita berbicara tentang radikalisme, moderasi, bahkan terorisme itu pun. Saya masih ingat bagaimana di Amerika ini Presiden Bush kemudian melancarkan apa yang disebut dengan war on terror, peperangan kepada teror, yang ternyata banyak dipakai oleh politisi-politisi Amerika di kemudian hari untuk membangun Islamofobia itu. Dan terkadang Islamofobia juga digandengi untuk kepentingan-kepentingan kandidat tertentu, termasuk yang menang beberapa waktu lalu bernama Donald Trump itu. Maka mari kita ketika kita berbicara tentang sebuah konsep termasuk moderasi ini, kita jujur pertama dan kita lurus apa adanya. Karena agama kita itu adalah sidqan wa adlan. Ya. Ada honesty dan ada keadilan di situ. Maka kita tidak perlu pelintirkan sana sini untuk sebuah kepentingan sesaat di dalam rangka memberikan justifikasi seolah-olah terkadang kita yang paling benar dalam hal ini. Maka moderasi itu pertama kali yang saya ingin ingatkan diri saya sebagai seorang muslim yang hidup di tengah-tengah non-muslim dan sedang mencoba untuk meluruskan pandangan orang terhadap Islam ini adalah bahwa moderasi itu bukan sesuatu yang diperuntukkan untuk mereduksi posisi agama kita. Kalau Al-Quran menegaskan khudhil kitaba biquwah, ambillah kitab suci ini dengan segala komitmen, dengan kekuatan, dalam arti dengan sungguh-sungguh. Ya, khudhil kitaba biquwah. Maka tendensi kita, keinginan kita, kecenderungan kita untuk menjadi moderasi bukan berarti mengurangi komitmen keislaman kita. Bukan berarti begitu. Tapi moderasi itu artinya mempertahankan Islam itu pada batas-batas yang telah ditentukan. Al-Quran sendiri mengatakan, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Dan itulah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Ada batasan sebelah kiri, ada batasan sebelah kanan, ada batas depan, batas belakang. Selama dalam batas-batas itu silahkan berputar. Begitu sudah keluar dari batas, ya itulah yang namanya ekstrim. Itu yang namanya radikal. Maka sesungguhnya moderasi itu artinya berada pada batas-batas yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sendiri kata moderasi itu kan kita kenal, ya, misalnya ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Nah, kata wasatiyah pada ayat ini kerap kali diterjemahkan sebagai moderasi, bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai middle path atau jalan tengah, atau biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris justly balanced, ya, menjaga keseimbangan yang berkeadilan.
Nah, sesungguhnya kata wasatiyah di sini mengandung makna ada 7 sebenarnya, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja karakter dasar daripada moderasi, tafsiran dari moderasi itu. Yang pertama adalah pentingnya al-i'tidal. Nah, kita mengenal i'tidal itu kan bangkit dari ruku' ya. Nah, tapi kalau i'tidal ini artinya dari kata adlun, artinya adil dan berkeadilan. Ya. Orang yang moderat itu akan menegakkan keadilan. Tidak saja adil pada dirinya, tapi menegakkan keadilan. Saya selintas mendengarkan Kiai Sakup tadi ya, berbicara tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan teman-teman minoritas. Ya. Karena memang konsep keadilan dalam Islam itu tidak mengenal batas-batas. Salah satu sifat Allah yang paling universal sifatnya adalah al-adlu. Makanya Allah itu tidak disebut sebagai adilun, tapi al-adlu sendiri. Sifat-sifat yang lain itu bersifat fa'il, atau Rahman, Rahim, Khaliqun, dan seterusnya. Tapi kalau adlun, kalau keadilan, Allah itu adlun. Ya. Jadi ada pada keadilan itu. Allah itu adalah keadilan. Merendahkan keadilan itu adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya keadilan itu. Maka umat yang wasata, moderate nation atau umat yang moderat itu adil dan berkeadilan. Yang kedua adalah as-samhah. Ya, pentingnya toleransi. Umat yang wasatiyah itu memiliki toleransi yang tinggi. Nah, toleransi ini bukan saling memasuk-masuki. Ya. Saya tidak perlu masuk ke rumah orang untuk dianggap toleran. Tapi toleransi itu pertama saling memahami, lita'arafu. Dan dari kata saling memahami ini kemudian tumbuh saling menghormati, saling menjaga, saling memberikan ruang yang sama. Berikan kepada kami Muslim minoritas di Amerika ini ruang untuk menjadi orang-orang Amerika seperti Amerika yang lain. Itu bagi kami toleransi. Ya. Jadi toleransi ini penting untuk kita pahami secara proporsional juga. Sehingga tidak perlu kita saling mengganggu. Mengganggu itu dalam arti saling mengambil alih keyakinan orang misalnya kan. Nah, ini sangat penting sekali. Dan dalam sejarah Islam, secara konten pun ya, boleh dikata bahwa Islam ini begitu sangat toleran. Dari ayat-ayat misalnya la ikraha fid din lakum dinukum waliyadin dan seterusnya itu semua ayat mengenai toleransi. Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah sejarah yang sangat toleran. Bagaimana ketika beliau menciptakan apa yang disebut dengan Piagam Madinah, beliau melibatkan seluruh segmen masyarakat. Dari masyarakat Yahudi, Kristen sampai kepada mereka yang pagans, orang-orang yang masih musyrik dari kalangan Arab, ditanya pendapatnya tentang konstitusi negara yang akan dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti pada founding fathers kita di Indonesia ketika membentuk Pancasila itu. Maka ini sangat penting sekali, toleransi. Yang kedua adalah syura. Ya. Wasatiyah itu memerlukan syura. Dan konsep syura ini artinya ada kebebasan dan keterlibatan. Itu esensi daripada syura. Maka nilai yang paling dekat kepada syura dalam konsep Islam kita itu adalah demokrasi sesungguhnya. Karena demokrasi memberikan kebebasan dan partisipasi kepada semua pihak. Kami di Amerika ini merasa aman dan nyaman-nyaman saja dalam berislam. Salah satunya adalah karena ada demokrasi. Kami bisa mengkritik pemerintah. Waktu Donald Trump jadi presiden di Amerika, saya termasuk orang yang paling bersuara keras menentang beberapa kebijakan Donald Trump. Termasuk ketika akan melarang orang-orang Islam masuk Amerika, namanya Muslims Ban di tahun 2017. Ya, tadi melihat selintas video ketika saya mengetuai sebuah demonstrasi besar-besaran di kota New York menentang kebijakan Donald Trump itu. Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Puluhan ribu orang non-Muslim semuanya hampir keluar ke jalan-jalan menentang kebijakan Donald Trump. Itu adalah bagian dari hasil dialog-dialog antara agama yang kita lakukan. Maka yang namanya syura itu sangat penting sekali dalam konteks wasatiyah kita. Maka di Indonesia kita adalah negara Muslim terbesar, tapi bukan negara teologis, bukan negara teokrasi maksud saya. Islam Indonesia adalah negara demokrasi, ya. Negara yang memberikan ruang kepada semua pihak untuk merdeka dan memberikan berpartisipasi. Itu namanya syura dan demokrasi. Nah, tentu yang kelima, yang keempat adalah al-qudwah, bahwa kalau kita ini adalah ummatan wasatan, maka kita harus berani membangun ketauladanan itu. Dan inilah tuntutan terbesar bagi umat Islam sekarang ini. Bukan masalahnya apakah Islam itu indah atau tidak. Islam itu 100% indah. Itu keyakinan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tentu pada tataran teologis, pada tataran keyakinan, Islam itu sempurna, indah, hebat, dahsyat dan sebagainya. Ya.
Tapi tuntutan terbesar sekarang ini bagaimana umat Islam bisa menampilkan, mewakili keindahan Islam itu. Dan di sini yang kita maksud dengan al-qudwah. Maka wasatiyah itu mengandung makna al-qudwah. Yang terakhir, dalam konteks keindonesiaan kita khususnya, bahwa wasatiyah itu harus bermakna al-muwatanah. Ya, makanya hubbul watan minal iman, ya. Mencintai bangsa sendiri. Mungkin dalam konteks, dalam istilah yang lain, nasionalisme itu jangan dipandang bertentangan dengan agama, ya. Karena itu tidak mengganggu keislaman kita, tidak mengganggu iman kita ketika kita cinta kepada negara dan bangsa kita sendiri. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu adalah bahagian dari the nature of humans, bahagian dari ketabiatan manusia kita. Manusia itu tabiatnya mencinta kepada negaranya, ya. Maka kita ini kalau moderat berarti kita juga memiliki wawasan kebangsaan yang baik, ya. Itu beberapa makna daripada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ya, wasatiyah tadi itu. Nah, sayang sekali bahwa dunia kita sekarang ini memang sedang didominasi oleh tendensi radikal. Salah satu di antaranya yang paling berbahaya, dan ini diakui oleh Amerika sendiri, adalah tendensi radikalisme orang-orang putih. Maka meninggilah apa yang disebut dengan white supremacy, ya. Bagi kami masyarakat muslim di Amerika, ada blessing in disguise. Ada keberkahan tersendiri ketika orang putih tampil dengan sikap-sikap radikalisme itu. Kenapa? Karena selama ini selalu kata radikalisme itu identik dengan Islam, gitu ya. Pasti kalau ada orang radikal muslim, gitu ya. Kalau ada tindakan ekstrim pasti muslim. Begitu orang-orang putih menampilkan wajah yang sesungguhnya, sekarang ini sudah terjadi shifting, berubah. Dari orang Islam kepada orang-orang putih yang bahkan mengambil alih Capitol Hill atau gedung MPR-nya Amerika sendiri. Nah, jadi terjadi tendensi radikalisme yang sangat luar biasa, bahkan dari kalangan orang-orang putih sendiri. Pembantaian saudara-saudara kita di New Zealand tidak bisa dilepaskan dari salah satu konsekuensi daripada radikalisme yang terjadi dalam dunia kita itu. Nah, pertanyaan barangkali yang terbesarlah, apa yang harus kita lakukan untuk tetap membangun moderasi ini? Ada beberapa langkah yang saya ingin sebutkan, ya. Yang pertama pentingnya membangun wawasan Iqra kembali. Sekarang ini ramai peringatan nuzul Quran. Ini saya kemarin 3 tempat berbicara tentang nuzul Quran. Saya kira dalam memperingati nuzul Quran ini, satu hal yang harus kita bangun kembali adalah membangun wawasan Iqra itu, ya. Artinya apa? Di dalam kita beragama ini diperlukan wawasan dan rasionalitas, ya. Dan alhamdulillah, agama kita ini adalah agama yang tidak tertandingi dalam hal aspek rasionalitasnya. Suatu ketika saya satu panggung dengan Karen Armstrong, mungkin pernah dengar namanya. Karen Armstrong itu adalah ahli agama-agama yang paling terkenal dari Inggris, wanita. Lalu kami berdialog dengan beliau tanpa moderasi, tanpa moderator, ya. Beliau bertanya kepada saya bertanya kepada beliau. Salah satu pertanyaan yang saya tanya kepada Karen Armstrong, Anda adalah ahli agama-agama, semua agama, agama apa saja. Dan memang beliau ahli. Salah satu buku yang paling terkenal yang beliau tulis, judulnya adalah The History of God, Sejarah Tuhan. Saya tanya, kalau seandainya agama itu makanan, ya, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Makanan Yahudi, makanan Hindu, makanan Buddha, makanan Kristen, makanan Islam? Beliau pintar menjawab. Dia katakan, saya ini kok masih belajar resep, katanya. Jadi belum bisa memberikan penghakiman atau judgment. Karena baru belajar resepnya. Tapi beliau kemudian melanjutkan. Saya harus jujur, katanya, bahwa tidak ada agama yang paling rasional dibanding dengan ajaran agama Islam itu. Ini dari seorang non-muslim, ahli agama-agama yang mengakui itu. Tapi kemudian beliau lanjutkan lagi, sayang sekali, katanya, bahwa masih banyak orang Islam yang kurang rasional. Agamanya rasional, tapi orang Islam yang jadi masalah. Nah, ini sekalian jadi dilema, gitu loh. Maka sekali lagi umat ini perlu memiliki wawasan Iqra itu, rereading, membaca kembali, ya, ajaran agama kita ini. Bukan merubah, bukan, membaca kembali. Sebab Al-Quran dan hadis itu nggak bisa dirubah. Yang bisa kemudian kita visit ulang, kunjungi ulang itu, rereading, membaca kembali, adalah wawasan pemahaman kita dalam beragama itu. Nah, untuk bisa melakukan peluasan wawasan ini, kita perlu melakukan piknik banyak-banyak. Saya selalu menyampaikan kepada para ustadz di Indonesia ini, ayo ustadz kita piknik gitu. Kiai kita piknik banyak-banyak. Mereka mengatakan kita nggak punya duit nih. Saya katakan piknik nggak harus terbang ke New York, saya bilang.
Nggak perlu terbang ke Sydney atau ke Melbourne atau ke mana-mana ke Eropa, nggak perlu. Piknik yang saya maksud itu adalah memperluas wawasan kita, gitu loh. Memperbanyak referensi kita. Jangan kita ini membaca 1, 2, 3 buku sudah merasa mewakili seluruh ajaran Islam, gitu loh. Memahami seluruh agama Islam. Ya. Dan apalagi dalam konteks dunia yang serba instan sekarang ini, mohon maaf, banyak yang kemudian menjadi ahli fatwa instan gitu. Belajar dari Profesor Google, ya belajar dari Kiai Google, langsung jadi mufti dia di mana-mana gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Maka wawasan ini perlu untuk kita perluas. Ini satu pentingnya untuk membangun sikap karakter moderasi itu perlu wawasan. Nah, yang kedua adalah seperti yang saya sebutkan tadi, rereading, membaca kembali beberapa konsep-konsep keagamaan yang perlu kita coba lihat kembali atau kita luruskanlah dari pemahaman yang banyak disalahpahami selama ini. Baik oleh orang Islam sendiri, disalahpahami dan disalahpraktekkan, maupun disalahpahami oleh non-muslim. Satu di antaranya tentang jihad misalnya. Bagaimana jihad yang selalu identik dengan peperangan, identik dengan pembunuhan, identik dengan pertumpahan darah ini, kita rubah pemahaman jihad itu kepada membangun sebuah peradaban yang menjadikan dunia kita ini, kalau dalam bahasa Kristen itu heaven, kingdom of God, atau dalam bahasa agama Islam itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Bagaimana kita mempergunakan segala daya yang kita miliki, jihad kita itu, untuk membangun dunia ini menjadi rumah yang lebih baik untuk bersama gitu, untuk semua manusia. Maka jihad ini kita shifting, kita arahkan dari pemahaman yang cenderung kepada peperangan, yang pertumpahan darah gitu ya. Bukan berarti dalam agama Islam diingkari adanya peperangan. Peperangan terkadang wajib. Kalau bukan karena peperangan, Indonesia nggak merdeka gitu. Tidak mungkin Belanda akan mengakui begitu saja. Peperangan terkadang diharuskan, bukan hanya dibolehkan, tapi diharuskan. Walaupun memang peperangan dalam Islam itu bersifat defensif. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dan seterusnya. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ini kan ayat-ayat yang sudah jelas. Ada perintah, ada izin untuk berperang. Tapi bukan berarti jihad kita fahami bahwa setiap orang-orang yang kita anggap berbeda harus kita perangi kan begitu. Nah, kita coba perdudukan konsep jihad ini pada kedudukan yang proporsional. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan al-hayatu jihadun. Bagi kami di Amerika, jihad adalah bagaimana merubah persepsi tentang Islam. Bagi kami di Amerika, bagaimana menampilkan Islam yang sesungguhnya. Bagi kami di Amerika, bagaimana menampilkan karakter yang dingin yang bisa menjadikan orang itu jatuh hati kepada agama kita dengan karakter kita. Itu jihad bagi kami. Maka konsep jihad ini perlu untuk kita perbaiki, kita luruskan kembali. Al-mautu fi sabilillah misalnya. Dalam beberapa hari terakhir ini saya ulang-ulangi karena kasus bom di Makassar misalnya kemarin dari kampung saya sendiri. Ada motto yang mengatakan bahwa al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Ini teman-teman yang kuliah di Mesir pasti seringkali mendengarkan ini kan. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tinggi kita. Ya memang. Tapi masalahnya jangan kita mati instan di jalan Allah gitu. Maka coba kita balik kata mati itu menjadi hidup di jalan Allah itu cita-cita tertinggi kita. Hidup di jalan Allah. Bukan mati dulu, bukan al-mautu fisabilillah dulu, tapi al-hayatu fisabilillah. Kenapa? Sebab Islam itu datang bukan untuk mengajarkan kita mati. Islam itu datang untuk mengajarkan kita hidup. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kan jelas Al-Qur'annya kan? Wahai orang-orang yang beriman, penuhi ajakan Allah dan Rasulnya kalau kamu diajak untuk dapat kepada kehidupanmu. Dan kehidupan kita ini adalah Islam, iman kita, Al-Quran kita. Maka sekali lagi Al-Quran dan Islam kita ini datang untuk mengajarkan bagaimana hidup yang baik. Bukan untuk mati dulu. Kalau kita hidup secara Islam, al-hayatu fisabilillah, insya Allah kita akan mati fisabilillah. Walaupun di atas kasur gitu. Nah ini konsep yang harus kita perbaiki. Jadi maksud saya adalah moderasi ini memerlukan pemahaman konsep yang proporsional. Itu yang kedua ya. Saya banyak sekali contoh-contoh sebenarnya tapi saya tidak perlu lanjutkan. Nah yang ketiga adalah ada masadir agama kita ini, rujukan-rujukan agama kita ini yang perlu kita kembali lihat secara konteks yang proporsional. Ya. Kami yang hidup di Amerika di tengah-tengah non-muslim ini dipaksa kembali melihat-lihat ayat-ayat yang berbicara tentang orang lain. Berbicara tentang Kristen, berbicara tentang Yahudi. Bagaimana sih sesungguhnya untuk memahami ini secara proporsional? Sebab ada ayat-ayat yang kalau kita tidak pahami secara proporsional, tidak pada konteks yang benar, menjadikan kita ini menggerutu gitu.
Menjadikan kita ini marah gitu. Misalnya lan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Atau ayat yang mengatakan wala tajidanna asyaddan nasi adawa lal yahudu wal ladzina asyraku. Pak Khalil Sakub tadi itu pernah ke Israel kan begitu. Nah, ini kan perlu kita melihat kembali apa sih makna ayat-ayat itu gitu. Ini kita ditantang. Maka teman-teman yang belajar di Timur Tengah ini coba selami lagi, coba dalami lagi. Kita jangan hanya menghafal penafsiran-penafsiran di masa lalu gitu. Tapi penafsiran masa lalu itu harus dibawa pada konteks kita sekarang ini. Apakah penafsiran itu kira-kira ya masih sejalan dan masih memberikan keuntungan bagi kita yang hidup dalam dunia yang dikatakan global ini. Nanti kita sebutkan apa dunia global itu. Tapi intinya adalah saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mengaji kembali khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan antara manusia. Apa makna lan tarda'an kal yahudu wal nasara? Apa makna wala tajidanna asyaddan nasi adawa lal yahudu wal ladzina asyraku? Saya membacakan ayat ini kepada seorang mufti dari Bosnia, namanya Mufti Mustafa Cerik. Saya ketemu di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah acara dialog antar agama. Saya katakan, Syekh Mustafa, ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang paling benci kepada kita orang Islam itu adalah Yahudi. Bagaimana menurut Anda? Dia ketawa. Dia katakan bukan. Bagi saya itu adalah ayat Allah dan berarti itu benar gitu. Tapi konteksnya beda untuk saya katanya. Loh kenapa Syekh? Dia katakan karena yang membunuh saya orang Bosnia itu dibunuh oleh siapa? Serbia, orang Kristen. Nah kalau begitu bukan asyaddan nasi adawa bagi dia bukan Yahudi. Tapi siapa? Nasara kan begitu. Artinya apa? Setiap ayat itu punya konteksnya masing-masing. Siapa yang membenci teman-teman Muslim di India? Kan Hindu. Siapa yang membenci teman-teman di Rohingya? Kan Buddha. Demikian seterusnya. Maka jangan kemudian kita membaca satu ayat, kita membaca terjemahan, mengambil kesimpulan yang terkadang justru mempersulit diri kita sendiri dalam konteks pergaulan manusia secara global sekarang ini. Ini penting untuk kita lihat kembali sumber-sumber keagamaan kita, kitab suci kita, ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, saya tekankan Al-Quran dan hadis tidak mungkin berubah. Tapi pemahaman kita kepada Quran dan hadis itu memerlukan konteks yang tepat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah tentu yang keempat teman-teman semua, moderasi memerlukan kedalaman spiritualitas. Ya. Agama yang kita lakukan ini kerap kali kok kering banget ya. Sehingga apa yang terjadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, cepat kita menghakimi orang. Ana khairun minhu. Kita datang ke masjid yang kita lihat dulu gimana cara angkat tangannya orang, bagaimana cara rukuknya, bagaimana bajunya, apakah dia isbal atau tidak dalam bahasa yang lain gitu. Kalau sudah bajunya di bawah mata kaki, udah nggak mencium bau surga tuh. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kayak ini kan sikap agama yang sangat kering. Kenapa? Tidak didasari oleh nilai-nilai spiritual. Ya, qad aflaha man tazakka itu penting sekali. Maka tazkiyatun nafs ini penting sekali dalam kerangka untuk membangun moderasi. Orang kok nampak ada paradoks sekarang ini ya. Mohon maaf ya, umat kita, umat Islam, terkadang itu mengejutkan. Nampak ada orang yang bahkan hitam jidatnya, ya ritualnya luar biasa gitu. Tapi kok bencinya kepada orang luar biasa pula gitu. Nah itu kan paradoks tuh. Itu paradoks tuh. Seharusnya semakin kita merasa beragama, semakin kita itu ada nilai rahmah dalam hati kita, ada compassion di situ. Ada kasih sayang di situ yang tumbuh. Semakin kita hebat sholat, semakin kita hebat puasa, semakin kita haji berkali-kali, rukuk kita panjang-panjang, seharusnya semakin kita sayang kepada makhluk Allah yang lain. Apalagi kepada sama manusia kan seharusnya begitu. Salat kita diakhiri assalamualaikum kok. Ini sudah rukuk lama-lama, sudah sujud lama-lama. Tapi setelah salam itu bukan assalamualaikum. Yang dilemparkan adalah kebencian kepada orang di sekitarnya. Ini kan terjadi kegersangan di dalam beribadah itu. Maka penting nilai tazkiyah, ya, menumbuhkan nilai spiritualitas dalam beragama kita ini. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah teman-teman semua, esensi beragama itu ada pada akhlak kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan misinya, seolah-olah menyimpulkan misi risalahnya itu dengan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah kalau kita kaji semua agama ini, seandainya agama ini kelapa, kemudian kita peras agama ini, maka santannya itu ada pada perilaku manusia, ada pada akhlak manusia. Makanya Rasulullah yang dipuji dalam Al-Quran bukan salat tahajudnya, walaupun beliau wajib salat tahajud. Yang dipuji bukan puasanya, yang dipuji bukan salatnya, tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka umat Islam sekarang ini tertantang untuk menampilkan
esensi dasar keberagamaan kita. Dan itu adalah perilaku, karakter kemanusiaan kita ini. Dan ini sangat penting dalam konteks dakwah teman-teman semua. Konteks dakwah, saya selalu mengatakan begini. Kita seringkali salah paham bahwa dakwah itu adalah ceramah. Bahkan ceramah yang berapi-api. Dengan retorika-retorika yang tinggi. Ceramah itu hanya 10-15%. Ini pengalaman kami. Selebihnya adalah perilaku manusia. 90% orang-orang yang tertarik mempelajari agama Islam di Amerika itu dimulai dari persahabatan. Karena ada temannya yang berkarakter baik. Santun, sopan. Tidak perlu saya memberikan contoh, silakan didengarkan di beberapa YouTube yang pernah saya sampaikan contoh-contoh bagaimana orang masuk Islam karena karakter. Karena ketauladanan. Maka umat ini harus membangun ketauladanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk karakter kemanusiaan. Kalau orang menggoncang dunia dengan bom, umat Islam ini harus menggoncang dunia dengan akhlakul karimah kita. Dengan senyuman kita, dengan karakter kita yang ramah, yang sopan, yang santun. Dan kita bangsa Indonesia memiliki modal yang tinggi untuk itu. Nah tentu yang keenam, Islam itu mengedepankan ta'awun. Ta'awun. Makanya ayat Al-Quran itu sampai di saat peperangan pun. Ya, fa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka sudah cenderung kepada perdamaian, kamu harus ikut berdamai. Kenapa? Ini dalam hal peperangan loh. Masih dikedepankan perdamaian selama orang-orang mau bekerja sama, saling menghormati untuk membangun kedamaian dan perdamaian. Maka Islam itu mengedepankan selalu at-ta'awun, ta'awun 'alal birri wat taqwa dan seterusnya ya. Nah, tentu saya persingkat ya karena waktu. Yang ketujuh, tadi Pak Khalil secara singkat saya dengarkan sedikit saja. Beliau berbicara tentang realita dunia kita sekarang. Dan realita dunia kita memang dunia kita disebut dunia global ya. Nah, dunia global ini itu ditandai oleh banyak karakter, banyak tanda-tanda yang bisa kita lihat ya. Misalnya kemajuan ilmu dan sains ya, keterbukaan informasi ya, yang terkadang tidak ada aturannya, apalagi media sosial. Makanya hoax banyak berkembang karena memang tidak ada aturan yang jelas. Ya. Tapi intinya adalah dunia global itu yang paling penting tandanya adalah bahwa yang namanya keragaman is unavoidable. Yang namanya diversity, keragaman itu tidak bisa terhindarkan lagi. Anda hidup di Indonesia merasa orang Indonesia sendiri kan? Tapi ketika sudah masuk dalam dunia informasi, media sosial, Anda sedang bergaul dengan Cina, dengan Afrika, dengan Eropa. Kenapa? Sudah tidak ada batas di situ. Maka dunia kita ini sudah semakin mengecil. Saya selalu mengistilahkan, kita ini hidup di atas satu rumah, di bawah atap yang sama gitu. Dunia ini rumah kita bersama. Karena begitu kita masuk dalam dunia global, dalam dunia informasi sudah breaking down, sudah meruntuhkan semua batas-batas itu. Dan disinilah kemudian dunia kita menjadi, istilah orang menjadi global citizen. Ya, warga global itu. Maka oleh karena itu umat Islam kemudian harus sadar bahwa yang namanya keragaman sudah menjadi tabiat kehidupan yang tidak bisa terhindarkan lagi. Jangan sampai kita seperti katak di bak tempurung tuh. Merasa punya dirinya sendiri. Sekarang nggak bisa lagi. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, tidak bisa hidup di dalam hutan sendiri. Kita memerlukan orang-orang di sekitar kita. Makanya ayat Al-Quran jelas. Ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Kata ta'aruf itu kan minimal memahami arti. Pertama saling mengenal, dan kemudian memahami, kemudian menghormati. Yang kedua adalah saling kerjasama. Saling kerjasama. Ta'awun di situ. Tapi yang ketiga juga saling mengapresiasi. Apresiasi itu apa maksudnya? Pada semua komunitas ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Mohon maaf teman-teman yang Timur Tengah ini. Saya ini orang yang sangat aktif dalam dialog antar agama. Bahkan berdialog dengan masyarakat Yahudi. Saya menulis buku bersama seorang pendeta Yahudi. Buku saya sekarang lagi laris di Dubai itu. Ya, dan di Bahrain. Karena mereka sudah bangun relasi dengan Israel. Ya mudah-mudahan buku saya tidak jadikan justifikasi politik gitu ya. Seolah-olah Islam membenarkan membangun relasi itu. Tapi intinya adalah buku saya lagi di mana-mana di toko buku Dubai sekarang. Saya menulis buku bernama Pendeta Yahudi. Nah, kenapa saya membangun relasi dengan masyarakat Yahudi ini? Karena setelah saya mempelajari dari dekat, masyarakat Yahudi itu punya kelebihan-kelebihan yang harus saya ambil di Amerika ini. Konteksnya apa? Yahudi itu hanya 5 juta di Amerika. Di seluruh dunia itu hanya 15 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika. Selebihnya ada di mana? Banyakannya di negara Islam. Di Maroko ada Yahudi,
Di Aljazair ada Yahudi, di Iran masih banyak Yahudi, bahkan di Yaman masih ada Yahudi, di Palestina sendiri masih ada Yahudi. Di Eropa kecil Yahudinya, di Eropa itu kecil Yahudinya. Nah, apa yang saya pelajari masyarakat Yahudi? Kok minoritas kok bisa memiliki pengaruh luar biasa ya? Di mana rahasianya? Itu yang saya ingin pelajari. Maka pada semua komunitas itu ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita pelajari. Itu yang saya maksud tadi, saling mengapresiasi. Ya, tentu terakhir sekali karena ini sudah selesai. Teman-teman, agama kita ini tidak perlu dibenturkan dengan nilai-nilai lokal yang sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kita. Maka kita diingatkan tentang kepada Wali Songo ya. Dan saya kira yang paling penting juga adalah bagaimana hadis tadi, innama bu'istu li utammima. Kata li utammima itu kan bukan untuk menghabiskan kan, bukan untuk menghapus, tapi menyempurnakan. Makanya Islam datang ke Indonesia, alhamdulillah, tradisi kita, kultur kita, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman, tidak perlu dirubah. Saya ini kalau di Amerika ya tetap pakai baju koko, pakai songkok, gitu ya. Sehingga saya kalau misalnya datang ke masjid, paling sering dikritik, kok ini imam nggak pakai jubah, nggak pakai sorban gitu. Apalagi janggutnya nggak tumbuh-tumbuh juga kan gitu. Nah gitu. Nah, tapi itu karakter kebangsaan kita. Maka jangan kita pertentangkan antara nilai-nilai lokal, budaya lokal, dan agama selama sejalan dan tidak bertentangan secara prinsip. Apalagi kita bangsa Indonesia memang kita punya Pancasila. Pancasila itu milik kita, orang Islam. Ya, sumbangan ulama-ulama kita. Jangan lagi kita pertentangkan bahwa seolah-olah ingin menjadi muslim yang baik harus menjadi warga negara yang buruk. Atau sebaliknya, ada yang merasa paling hebat sebagai warga negara, lalu kemudian Islam harus dimarginalkan. Tidak perlu. Di Indonesia itu musuhnya bukan agama. Musuhnya adalah anti agama. Jadi saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, membuka wawasan kita sehingga kita bisa memahami agama kita pada tataran yang benar. Hadanallah wal afu minkum wallahul maghfir lakum tarik, karena ini banyak dikoni oleh teman-teman NU. Saya menutup dengan itu walaupun saya tamatan Muhammadiyah. Jadi saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi